Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya agenda yaitu pemupukan nilam, dan hari ini saya akan informasikan kepada teman-teman sahabat petani nilam Indonesia yang mana bahwa tanaman saya ini sudah berumur dari ini untuk yang khusus, untuk yang kita benih terlebih dulu, kita koker terlebih dulu, sehingga pada saat proses penanaman kemarin kita tidak perlu ditutup menggunakan cepuk. Pasca dari kita menanam kurang lebih ini umurnya sekitar 10 hari, dan hari ini kita akan lakukan pemupukan. Dan untuk pemupukan sendiri saya menggunakan pupuk cantik yang ukuran 5 kilo gitu. Nah, untuk pupuk cantik sendiri ini kandungannya adalah N dan K gitu. Artinya natrium dan kalium gitu. Nah, dalam proses pemupukan ini kita juga perlu berhati-hati ya. Artinya agar supaya proses pemupukan ini tidak sia-sia dan cepat diserap oleh tanaman, sehingga kita dalam melakukan proses pemupukan ini dengan cara ditugal gitu. Nah, kita bisa lihat teman saya yang sedang melakukan proses pemupukan. Nah, jadi dalam proses ini itu ditugal seperti ini. Maksudnya ditugal itu adalah di lubang di pinggir pangkal pohon nilamnya gitu. Nah, nantinya ini kita akan tutup seperti ini, seperti ini. Nah, maksud dari metode pemupukan ditugal ini yaitu agar supaya tidak terjadi penguapan dari pupuk yang sudah kita taruh di pangkal tanaman nilam kita gitu. Karena jika proses pemupukannya itu dihambur di pinggir tanaman nilam, ketika proses pemupukannya itu menggunakan pupuk padat seperti yang kita lakukan hari ini, maka tentu dia akan terjadi penguapan ketika terkena panas sinar matahari gitu. Nah, untuk menghindari itu kita lakukan metode penugalan terlebih dulu dan dimasukkan seperti ini gitu. Untuk ukurannya sendiri Mas Pi bisa diberikan takaran. Seperti ini aja takaran yang kita berikan. Tidak bisa terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti overdosis. Seperti manusia kalau terlalu banyak makan vitamin atau terlalu banyak makan obat, overdosis gitu. Nah, sehingga kita berikan secukupnya aja. Loh, ini kok kamu mau patikan seperti ini. Jadi untuk proses pemupukan ini, kenapa kita proses pemupukan awal itu kita menggunakan pupuk padat, supaya ini menjadi pupuk dasar untuk tanaman kita. Karena memang pada saat proses pembenihan kemarin kita memang benar memakai kohe, kotoran hewan, dalam campuran tanahnya, dan itu sudah habis ya sarinya diserap oleh tanaman. Nah, sehingga ini menjadi pupuk awal kita di media pasca tanam dan menjadi pupuk dasar bagi tanaman kita gitu.
Jadi untuk pemupukan ini ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan pupuk padat, bisa juga menggunakan pupuk cair. Tergantung teman-teman semua lebih mudah menggunakan cara seperti apa gitu. Kalau kita menggunakan pupuk padat terlebih dulu sebagai pupuk dasar, pasca ini nantinya kita akan lanjutkan dengan menggunakan pupuk cair yang kita akan campurkan dengan fungisidanya atau obat untuk menjaga kesuburan dari tanaman kita agar tidak terserang dari hama penyakit gitu. Nah, jadi dia ditutup seperti ini pasca dilakukan penghamburan pupuk supaya dia tidak menguap. Oke. Jadi umur 10 hari pasca ditanam kita langsung melakukan proses pemupukan. Jadi di lokasi saya ini untuk yang kurang lebih 1000 tanaman kita memakai metode pembenihan, dan untuk yang selebihnya kita menggunakan penutup atau menggunakan aqua gelas sebagai penutup untuk tanaman nilam kita gitu. Nah, jadi langsung dilakukan penutupan seperti ini. Dan yang paling penting juga kepada teman-teman semua untuk mengendalikan rumput, karena kalau rumputnya tidak dikendalikan dia bisa membawa hama untuk tanaman kita. Jadi kemarin ini kita sudah bersihkan rumputnya dengan cara manual ya, kita sube. Nah kalau sudah seperti ini nanti sisa kita kendalikan menggunakan pestisida. Oke, jadi dia udah mulai bercabang, udah mulai keluar tunas barunya. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan sehat tanpa terserang penyakit. Jadi sudah mulai bermunculan batangnya, tunasnya. Jadi untuk teman-teman semua, teman-teman petani nilam di seluruh Indonesia, untuk pupuk padat ini tentu bervariasi ya. Kalau kemarin kami di lokasi pegunungan proses pemupukannya itu menggunakan NPK mereknya Kebumas, dan itu juga bagus karena kalau NPK dia mengandung natriumnya ada, fosfornya ada, dan kaliumnya ada. Kalau untuk pupuk cantik ini dia yang lebih tinggi kandungannya itu N-nya dengan K-nya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pupuk dasar ini tanaman kita bisa hidup dengan subur. Ya, kita bisa lihat tunasnya sudah mulai keluar. Gitu. Jadi penting sekali dilakukan pengendalian rumput
supaya tidak membawa hama dan penyakit. Oke, alhamdulillah sudah seperti ini teman-teman semua, sudah mulai tumbuh tunas baru. Jadi mungkin itu informasi dari saya seputaran proses pemupukan yang menjadi salah satu dari proses pemeliharaan tanaman nilam kita yang sudah kita tanam di lahan yang kita siapkan gitu. Nah, karena tentu pemeliharaan dari tanaman nilam ini pasca kita tanam kita mesti kerja ekstra. Yang pertama supaya dia hidup subur, kedua dia tidak terserang penyakit, dan yang ketiga tentu kita mesti dapat profit dengan hasil panen yang nantinya kita akan peroleh gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon support video-video di channel saya untuk menjadi motivasi buat saya dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.